Saya Aldo. Saya Yuni, saya Uci, saya Talia, saya Fanny, saya Norma, saya Kalista, dan saya Afni. Dan kameramen namanya Tony. Oke. Baik, tema sosialisasi kita hari ini yaitu grooming, mengenai pentingnya grooming. Nah, teman-teman semua sudah pernah dengar kata grooming? Nah, menurut teman-teman grooming itu apa sih? Ada bisa teman-teman? Rapi dan pelihara. Secara harfiah, grooming artinya penampilan diri. Grooming dalam penampilan prima adalah penampilan diri tenaga pelayanan pada waktu bekerja. Memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan busana yang baik dan resmi itu berarti penampilan yang rapi, sopan, lurus, luwes, serasi, dan menarik sesuai dengan etika dan tata krama pergaulan. Menginginkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif dari pelanggan perusahaan. Yang ketiga, penampilan para pegawai agar selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menyadari bahwa kecantikan bukan semata-mata dari bentuk wajah saja, tetapi dari hati nurani yang tulus dan ikhlas sehingga keluar pancaran dari dalam inner beauty. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan yang menarik. Yang pertama, sikap atau pembawaan sikap yang baik akan menimbulkan kesan yang baik. Yang kedua, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Dan yang ketiga, punya standar dari suatu tempat untuk berpakaian. Ada teman-teman yang merasa kurang nyaman dengan pakaian tersebut, mungkin ada kita khusus dari kita supaya teman-teman yang kurang nyaman dengan standar itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan mungkin menuju ke pribadi ya, tapi kalau kita ya di pariwisata, jurusan pariwisata dan di Politeknik ini juga kan mau menghasilkan orang-orang yang siap dan mampu untuk bekerja. Nah, ketika kita siap dan mampu untuk bekerja, kita pasti akan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, menjawab pertanyaan dari teman Marco tadi bahwa apa sih tips and trik buat kita yang masa tidak nyaman dengan grooming atau standar grooming dari suatu perusahaan atau suatu tempat di mana ia berada. Jadi menurut saya ketika Anda tidak terbiasa, tetapi tuntutan pekerjaan Anda harus begitu ya, apa boleh buat. Kita sebagai karyawan, kita sebagai pemula dari awal ya kita harus mengikuti. Kalau tidak nyaman juga ya mungkin bagaimana lagi kalau ya berpakaian sesuai. Kalau memang di suatu tempat itu kayak kamu pakaiannya kayak tidak bisa yang terlalu tertutup atau terlalu terbuka, ya kita harus mengikuti juga aturan-aturan yang berlaku. Karena tidak mungkin kita melawan dengan pimpinan perusahaan atau melawan kepada standar dari perusahaan tersebut. Begitu. Punya kawan yang dengan bau badan, terus ketemu sudah mempromosikan contohnya kamu bangku atau dia dolar begitu, tapi dia sendiri sadar. Kalau dia sadar mungkin teman-teman bisa panggil dia atau berdua terus jujur tentang apa yang teman-teman rasa di mewakili perasaan teman-teman yang akan membuat dia. Mungkin dia bisa sadar dan dia bisa rubah itu. Jadi kayak teman Resya bisa rekomendasi kayak ini bagus ya, atau lu bawa dan lu kasih dia begitu, lu mau coba ini kok supaya sampai terlalu risih dekat dia begitu. Mungkin begitu saat sederhana. Terima kasih. Misalnya dari adik-adik temannya, misalnya sudah kabur, dia tetap sudah mau gitu tuh. Misalnya memang ini saat belum sadar, tapi kayak panjang untuk kayak ada dong sudah semester untuk mau makan begitu. Nanti akan ada sesi interview. Nah dari situ tuh bisa nanti orang lihat dari penampilan. Nah jarak 1 meter saya itu bawa barang saya pasti akan tersiu. Nah mungkin dari situ
mendingan ditegur dari sekarang daripada pada saat interview nanti ditegur kan lebih malu. Takutnya pas saat malam gitu sudah diterima karena dari bau badan. Mungkin hanya itu saja. Berkaca lagi mungkin saya salah di mana? Saya punya rambut sudah pendek atau mungkin tidak disisir atau mungkin agak kering atau kalau apa ya tidak sudah disisir tapi pas bawa motor pas buka helm terus kelihatan agak berantakan sedikit terus dosen juga ada mood yang tidak baik terus lihat yang kocak sedikit sudah dia marah-marah begitu. Jadi untuk groomingnya kalau merasa sudah baik pertahankan grooming itu. Kalau ditegur pun kembali lagi ke diri kita kalau merasa baik ya mungkin dosen itu moodnya tidak baik begitu. Tidak selamanya bukan saya yang tidak baik tapi mungkin saya dosen ada banyak pikiran atau bagaimana terus dia ada masalah sedikit kan biasa begitu dari guru dan dosen semua sama kan. Jadi kembali saya dari diri kalau merasa baik ya sudah jalani. Yang penting ikut peraturan yang mengatur. Kebanyakan ada dosen yang begitu. Ya. Kan begini, kan peradilan kan ya, tapi kalau misalnya atau berinteraksi langsung dengan kamu, saya mau minta saran dari kakak-kakak untuk teman-teman yang paling ungkapan susah untuk senyum, apalagi suka menyendiri, mungkin ada saran dari kakak untuk mereka. Kalau mereka bilang botak itu bagus, ini sebenarnya Hanya menerangkan sudah marah. Saya dekat orang baca jadi benar yang mau ini aslinya begini. Besok marah, besok ada bulan-bulan kesehatan besok hanya ini apa namanya besok sisi kanan. Beta surat dari kampanye dari kota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tepuk tangan sekali lagi.